Inspektur Ajeng Permata menyisir meja kerjanya yang rapi. Aroma kopi pahit mengisi ruangan markas yang sunyi. Tangannya membolak-balik berkas kasus Rina, gadis desa yang dilaporkan hilang. Awalnya dianggap biasa, seperti banyak kasus kabur dari rumah. Namun, tatapan Ajeng menangkap kejanggalan dalam laporan saksi. Ada sesuatu yang janggal. Di balik kaca ruang interogasi, Ajeng menatap Ibu Rina. Raut wajah wanita paruh baya itu penuh kesedihan. Namun, mata Ajeng menangkap kilatan aneh di sorotnya. Bukan hanya putus asa, melainkan sesuatu yang tersembunyi. Ibu Rina terlalu cepat menyerah, terlalu pasrah pada narasi kabur yang disodorkan polisi. Ajeng memutuskan turun ke lapangan sendirian. Ia mengunjungi rumah Rina yang sederhana di pinggiran kota. Debu tebal menyelimuti perabot tua. Di bawah tumpukan pakaian kotor, ia menemukan selembar surat robek. Isinya singkat, menyebut bantuan dari seseorang yang tidak dikenalinya, sebuah janji kehidupan baru. Ia melaporkan temuan ke atasan, Kompol Satrio, pria parubaya yang selalu tampak sibuk. Satrio hanya mengibaskan tangan. Jangan terlalu berimajinasi, Ajeng. Gadis seperti itu sering cari perhatian. Fokus pada kasus yang lebih jelas. Nada suaranya meremehkan, memadamkan api semangat Ajeng. Rasa frustrasi merayapi benak Ajeng. Institusi ini, dengan segala birokrasinya, seolah enggan menggali lebih dalam. Ia merasa dibatasi oleh pandangan konservatif dan bias gender. Sebagai polwan muda, suaranya seringkali diabaikan, dianggap kurang pengalaman atau terlalu emosional. Malam itu, Ajeng menelusuri data kasus serupa di arsip lama. Polanya mulai terlihat. Beberapa gadis hilang dengan skenario mirip, lalu tiba-tiba muncul di kota lain, bekerja di tempat asing dengan surat perjanjian yang mencurigakan. Sebuah pola samar mulai terbentuk di benaknya. Ia mengingat percakapannya dengan Rina beberapa minggu sebelumnya di pos jaga. Rina datang melapor soal tetangga yang sering mengawasinya. Ajeng sempat menenangkannya, menganggap itu paranoia biasa. Kini, penyesalan menusuk. Ia seharusnya lebih peka terhadap kecemasan gadis itu. Ajeng menemukan sebuah organisasi nirlaba lokal yang sering membantu gadis-gadis kurang mampu mencari pekerjaan di kota besar. Namanya Lembaga Harapan Baru. Organisasi itu terlihat legal dan terhormat, namun insting Ajeng membisikkan sesuatu yang tidak beres. Ia menyelinap ke markas pada dini hari mencari arsip kasus lama yang relevan. Cahaya redup lampu meja menyinari wajahnya yang tegang. Ia menemukan folder tidak ada tanda kejahatan yang berisi kasus-kasus serupa Rina. Kertas-kertas itu seolah mencemooh, menyembunyikan kebenaran di baliknya. Ajeng menatap foto Rina di layar komputernya. Senyum polos gadis itu kini terasa seperti beban moral. Ia merasa bertanggung jawab. Dorongan kuat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi meski harus berhadapan dengan tembok institusi yang keras membakar jiwanya. Kasus ini bukan sekadar kasus, ini pertaruhan moral. Ajeng mulai mengamati Lembaga Harapan Baru secara sembunyi-sembunyi. Dari kejauhan, ia melihat deretan fantua sering keluar masuk, membawa gadis-gadis muda dengan wajah polos. Mereka tampak gembira, seolah akan memulai hidup baru. Namun ada ketidaknyamanan samar yang menusuk hati Ajeng. Ia mencoba mendekati beberapa mantan benefisiari lembaga itu. Mereka berbicara dengan nada hati-hati, memuji kebaikan yayasan, namun mata mereka memancarkan ketakutan yang tak terucap. Sebuah cerita tentang janji palsu dan jeratan utang mulai terkuak perlahan, seperti benang kusut. Ajeng mencoba mengakses catatan keuangan lembaga itu melalui koneksi yang ia miliki di dinas sosial, namun aksesnya tiba-tiba terhambat. Pesan dari sistem menyatakan server sedang dalam pemeliharaan. Kecurigaan merayap. Ia tahu ini bukan kebetulan belaka. Ponsel Ajeng mulai menerima panggilan anonim.
Suara serak di ujung sana memperingatkannya untuk tidak terlalu ingin tahu. Ancaman itu terasa nyata, dingin, dan langsung menusuk. Jantungnya berdebar kencang, takut mulai mencengkeram. Di kantor, ia merasakan perubahan atmosfer. Rekan-rekan yang tadinya ramah kini menjaga jarak. Beberapa tatapan sinis, bisikan-bisikan tertahan. Ajeng merasa terisolasi. Kepercayaan mulai runtuh. Ia bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang terlibat? Suatu malam, saat ia pulang, ban mobilnya kempes mendadak. Bukan paku, melainkan sayatan rapi. Ajeng tahu itu bukan kecelakaan. Tekanan semakin meningkat. Rumahnya terasa tidak aman. Ia mulai mempertanyakan setiap bayangan dan suara di sekitarnya. Ia mencoba mendekati salah satu senior yang ia hormati, Inspektur Herman, untuk berbagi kecurigaannya. Herman mendengarkan dengan serius, namun sorot matanya yang biasanya hangat kini terlihat aneh, dingin, dan penuh perhitungan. Ajeng merasa bingung, ada keraguan yang menyelinap. Ajeng melacak nomor van yang ia lihat. Plat nomornya terdaftar atas nama sebuah perusahaan kargo kecil yang terhubung dengan salah satu pejabat tinggi kepolisian. Sebuah nama yang sering disebut-sebut dalam lingkaran dalam, seorang yang dianggap bersih. Kemarahan meledak dalam dirinya. Ia menyadari jaring konspirasi ini jauh lebih besar dan rumit dari yang ia bayangkan. Pihak berwenang, orang-orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi bagian dari masalah. Rasa marah dan pengkhianatan membakar dirinya, merusak kepercayaan pada sistem yang ia layani. Inspektur Herman, yang ia percaya, mendadak memanggilnya. Dengan nada prihatin, ia menasehati Ajeng untuk berhenti demi keselamatannya sendiri. Namun, Ajeng menangkap ekspresi yang berbeda di mata Herman, bukan keprihatinan, melainkan peringatan terselubung. Ajeng merasa curiga pada semua orang, bahkan pada bayangannya sendiri. Ajeng memutuskan bertindak di luar jalur resmi. Ia menyusun strategi sendiri, mengumpulkan bukti dengan hati-hati. Ia menghubungi beberapa jurnalis investigasi yang ia tahu tidak mudah disuap, mengirimkan petunjuk samar yang bisa mereka kembangkan. Dengan bantuan seorang informan anonim yang takut, Ajeng menemukan lokasi penyekapan para gadis. Sebuah rumah tua terbengkalai di pinggiran kota yang menjadi pusat operasi perdagangan manusia berkedok program pelatihan. Bau busuk ketakutan dan putus asa meruap di udara. Ia menyelinap ke dalam. Di kegelapan, ia melihat puluhan gadis yang disekap, mata mereka kosong, fisik mereka kurus. Mereka dipaksa bekerja di pabrik ilegal, diperdagangkan, atau bahkan dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih mengerikan. Hati Ajeng remut. Dengan bukti video dan audio yang kuat, Ajeng menyerahkannya ke media. Berita itu meledak, mengguncang kota. Skandal itu melibatkan banyak pihak, termasuk Kompol Satrio dan bahkan Inspektur Herman, yang ternyata selama ini menjadi fasilitator utama jaringan tersebut. Markas polisi kacau balau. Satrio dan Herman ditahan, menghadapi tuntutan berat. Banyak polisi lain juga terindikasi terlibat, menyebabkan penangkapan bergelombang. Ajeng menjadi pahlawan bagi publik, namun di mata institusi, ia adalah pengkhianat yang telah membuka aib. Keluarga Ajeng mulai merasakan dampaknya. Orang tuanya di desa menerima teror tak kasat mata, ancaman halus yang membuat mereka khawatir. Ajeng terpaksa menyuruh mereka pergi ke tempat aman, jauh dari jangkauannya, demi keselamatan mereka. Kehilangan itu terasa sangat pahit. Posisi Ajeng di kepolisian menjadi ambigu. Ia dipuji oleh media, namun di dalam korps ia dikucilkan. Promosi yang seharusnya ia dapatkan dibatalkan, reputasinya tercoreng dengan label problematik, karirnya di ujung tanduk. Ia merasa sendirian, sebuah kemenangan yang hampa.
Beberapa bulan kemudian, kasus disidangkan. Ajeng bersaksi dengan tenang, suaranya mantap, walau batinnya perih. Kebenaran akhirnya terungkap secara penuh. Detail kejam perdagangan manusia yang melibatkan oknum penegak hukum terkuak di depan publik. Meski para pelaku utama di penjara, Ajeng merasa kehilangan. Kehilangan rekan yang ia percaya, kehilangan masa depan cerah di institusi, dan kehilangan rasa aman. Harga yang ia bayar sangat mahal, melebihi apapun yang ia bayangkan. Kemenangan ini terasa pahit, seperti abu. Ajeng, kini tanpa seragam, berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang bergelora. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun matanya memancarkan ketenangan aneh. Ia telah mengungkap kebenaran, menanggung konsekuensinya sendirian. Mungkin publik akan melupakan, namun hatinya tahu ia telah berjuang untuk keadilan, dan itu cukup.